Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Sebenarnya saya ini orangnya hatinya tuh sulit melihat kejadian-kejadian yang penyiksaan, pembunuhan. Bukan karena saya tuh kadang-kadang kalau melihat begitu, kalau saya tidak bisa berbuat membantu tuh, mendingan saya nggak nonton. Seperti kejadian genosida di Palestina itu semua. Saya sampai menghindar dari TV itu. Bukan karena saya nggak empati, karena saya jauh, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya membuat hati saya tuh sakit kadang-kadang. Kok ada manusia-manusia biadab begitu? Tidak ada pembenaran mengatasnamakan apapun, agama apapun, yang sampai menyiksa atau membunuh orang. Tidak ada kemuliaan di kitab suci. Siapapun pelakunya itu dikutuk oleh Tuhan. Saya itu jujur aja, kalau melihat seorang wanita itu saya sudah lemah duluan. Salahnya dia aja saya kadang-kadang saya maafkan. Karena wanita, saya ini laki. Yang dibilang laki dalam agama itu sebagai pemimpin bukan untuk gebukin, untuk enggak. Untuk mengayomi, melindungi, memaafkan. Ini gimana orang yang diperlakukan, disiksa begitu rupa. Saya ini laki, nggak punya mental begitu ingin menyakitin orang. Apalagi laki aja nggak punya. Apalagi seorang perempuan. Apa daya seorang wanita itu? Saya shock melihat, kok ini negeri bangsa ini kok makin hari makin kemari saya lihat kebinatangannya sangat tinggi. Binatang aja nggak begini. Jadi saya bingung mau mengatakan apa. Apa yang keluar dari pikiran dia. Itu ada seorang wanita, YTR, Yovita. Dihancurkan begitu rupa muka. Matanya sampai buta. Bibirnya somplak. Kepalanya sampai katanya berita agak membusuk, keluar cairan. Ada manusia begini ya? Saya bingung. Saya nggak harus kenal dulu itu orang. Saya nggak perlu itu jadi saudara saya. Tersentuh hati saya ini. Kok perilaku biadab ini makin hari makin terus nggak pernah berhenti di berita. Membunuh orang ini semua, apa yang salah di negeri ini? Betul, tidak ada suatu zaman itu yang sempurna. Makanya diperlukan aturan-aturan untuk mencegah orang berlaku jahat. Itulah tujuan yang diturunkan Tuhan, agama. Agama itu diturunkan untuk mencegah orang berbuat zalim. Untuk orang bisa menyintai sesamanya, bukan untuk Tuhan. Saya aja bingung aja, orang beda agama ribut, itu tolol itu. Orang menganggap beda Tuhan ribut, itu tolol. Karena Tuhan mintanya apa? Lu saling menyintai sesama. Itulah agama yang sebenarnya. Jadi agama kadang-kadang ada hukum yang terkesan sadis, itu bukan berarti agama itu sadis. Contoh, ada di Islam itu qisas, hukum mati untuk orang yang telah menghilangkan nyawa orang dengan sadar, dengan rencana, dengan bengis, hanya untuk mendapat sesuatu dia bunuh orang. Itu hukum agama tuh adil, qisas, harus hukum mati. Orang kadang-kadang melihat, kok kesian deh orang dihukum mati. Anda kesian melihat yang dibunuh oleh pembunuh itu. Coba kalau itu bayangkan tuh bapak atau ibu Anda atau anak Anda, pasti Anda akan marah. Kalau pelaku pembunuh itu tidak dihukum secara seadil-adilnya. Itulah agama keadilan. Jadi harus dilihat dari dua sisi. Lah, kejahatan terhadap Yovita ini diperlakukan oleh seorang pria, disekap sekian lama, 3 tahun. Berarti ini datang dari perempuan apa? Kalau emang itu hubungan suami istri, itu bentuk kecintaan. Terkadang gini, ada orang kadang-kadang nggak masuk di akal. Kok bisa ya bercinta sampai diseksa itu? Kita nggak bisa masuk personal orang. Banyak rumah tangga itu ada KRT-RT. Mereka tidak melapor ke polisi. Seorang istri menahan. Karena melapor pun juga belum tentu menjadi lebih baik. Apalagi nanti berujung perceraian. Nggak semua orang begitu. Tapi monggo orang yang mau melapor nggak apa-apa. Lah, kalau saya lihat nih, Yovita ini wanita yang cukup tangguh loh. Dia nggak melaporkan. Mungkin bisa jadi ini wanita ini terdoktrin dengan ancaman dan ketakutan. Mungkin kita yang berasa orang bebas, kok nggak berontak? Nggak bisa begitu. Nah, ini karena sudah terdoktrin dari awal, begitu dia cinta kasih, tapi dibarengin dengan ketakutan, diancam, lu keluar gue bunuh. Banyak yang begitu. Perempuan nggak berani melapor, perempuan nggak berani lari. Cuma belum sampai disiksa. Banyak, karena ancaman. Nah, ini mungkin terlalu over lah. Si laki ini terlalu keji, terlalu biadab lah. Nggak ada itu. Sisi pembenarannya nggak ada. Mungkin waktu saat dia bertato itu, bisa jadi pada saat itu masih belum ada konflik. Masih hubungan mesra.
Dia menubuhkan tato dipinta oleh si Taufik. Kok segitu bengis seorang wanita begitu Anda perlakukan? Kalau mau bicara gila, saya belum ketemu orang gila nyeksa orang. Apa yang ada di benak Anda? Apa yang Anda mauin? Perempuan itu cantik, sampai rusak begitu. Dia sampai nggak berani teriak ke tetangganya. Berarti tekanan Anda, ancaman Anda itu sudah masuk di pikirannya. Kata orang, kenapa nggak berontak? Lah, cobalah kalau besok Anda diancam oleh satu preman, pasti Anda ketakutan. Pulang makan nggak nafsu. Jangan sok Anda menilai orang, kok nggak berontak ini? Mungkin sudah didoktrin sekian tahun ketakutan. Banyak yang ketakutan. Suami aja banyak yang gebukin istri. Istri itu nggak melapor. Kenapa melapor? Lu gue bunuh. Takut istri. Atau mungkin istri berpikir, saya punya anak. Dia ingin mempertahankan itu rumah tangga aja. Siapa tahu hari depan ada kebaikan. Ada suasana yang lebih baik. Nah, mungkin wanita ini yang dipukuli oleh si Taufik ini mungkin ke situ. Karena kita nggak perlu lah mengkorek-korek pakai akal sehat. Intinya ada penyiksaan. Yang saya kaget lagi setelah itu apa? Dari pihak Komnas Wanita. Yang itu lembaga dibuat untuk melindungi wanita dari perlakuan tidak benar oleh orang laki-laki. Kok Anda seperti nggak punya empati? Segitunya Anda duduk di depan konvensi pers, kok bisa bersepakat mengutarakan di saat masyarakat berduka, di saat wanita itu ada di rumah sakit, sedang kesakitan. Anda mengatakan itu belum masuk dalam kategori penyiksaan. Kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Penyiksaan seksual. Nah, memang kebanyakan kasus-kasus penyiksaan seksual ini underreporting karena memang banyak yang takut gitu ya perempuan dan merasa bahwa ya sudah ketika mereka melaporkan belum tentu juga ditanggapi dengan baik. Nah, kemudian untuk kasus YTR perlu kami sampaikan di sini, kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Dalam konvensi anti penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu. Tujuan itu adalah misalnya mendapatkan pengakuan atau untuk diskriminasi, dan ada keterlibatan negara. Intinya kan berarti penyiksaan berat. Masalah tujuannya apa-apa, itu kan cuma bungkusnya. Jadi inti di masalah di PBB itu tadi itu apa? Ya penyiksaan berat itu. Lah, Anda nggak lihat tuh matanya hilang. Anda nggak lihat bibirnya somplak. Anda nggak lihat kepala yang busuk. Anda nggak lihat mukanya rusak. Nggak seperti manusia. Anda harusnya nangis, teriak. Sebelum rakyat berteriak. Nggak malu sampai ada berapa pengusaha. Ada dari pihak Aguan, ada dari Mayapada, ada dari KDM. Sampai KDM mengatakan siapa yang bisa menangkap 200 juta. Ini semua kesakitan, berduka. Sampai ada orang mengatakan, udah lepas saja ke hukum rakyat. Bayangkan ada orang nggak kenal, siap membunuh orang. Berarti apa? Dia sudah sampai di puncak kasihan. Ini bukan manusia. Dia cuma ini empati, begitupun saya. Nggak harus saya lihat itu apa agamanya. Bagi saya itu tidak ada agama yang lebih tinggi dari kemanusiaan. Untuk mengasihani wanita ini tidak perlu kita tanya agamanya apa, sukunya apa, atau apa. Karena kemanusiaan sudah ada sekat-sekat itu. Nah, ini datang dari kelompok adab, saya dengar Pak Aguan, Mayapada, banyak orang lah. Tersentuh yang membantu. Inilah nilai kemanusiaan masih ada di negeri ini. Tapi yang cuma saya bingungkan, kenapa negeri ini makin kemari, ini Komnas HAM, bagi saya ini pecat aja nih. Coba kalau itu anak ibu dibegitukan. Masih Anda mau tanya, nak digebukin kenapa nak? Nak apa sih sebabnya? Kan tolol itu. Cukup sikapin ini, urusan sebabnya nanti. Apapun, kita nggak perlu sekarang cari alibi untuk wanita ini. Kenapa? Dia sudah nyata disakiti. Apapun nggak usah cari alasan. Kuncinya ini mata buta, bibir somplak, kepala busuk. Sudah cukup. Nggak perlu cari bukti-bukti lain. Nggak perlu dengar alasan lagi dari si pelaku kejahatan. Ini sudah biadab. Saya heran sama Ibu Komnas HAM ini. Tampang sih kok saya lihat nggak ada cerdas-cerdasnya. Karena bagi saya apa? Untuk menghukum seseorang ini, nggak perlu sekolah-sekolah tinggi mengatakan penyiksaan. Kok Anda dengan dalil sok PBB?
PBB luar negeri. Anda Komnas HAM di Indonesia, Anda harus menafsirkan dengan Indonesianya. Kalau di luar negeri itu ada tembakan pistol, karena di Amerika dibebaskan pistol. Di sini nggak ada. Ya Anda membumikan. Jadi inti yang dimaksud PBB itu indikasinya penyiksaan yang luar biasa. Bagi Anda buta itu nggak luar biasa. Monggo di sini. Mudah-mudahan besok Anda buta. Saya bukan mengutuk. Maka kadang-kadang apa? Perlu orang itu merasakan orang sakitnya orang lain. Baru Anda bisa bicara itu Anda. Komnas HAM siapa itu? Bapak Presiden pecat orang. Enggak, menyakiti. Saya aja enggak kena musibah sakit. Gimana orang yang sudah kena musibah itu? Saya lihat di negeri ini sudah sering lah. Makin hari ini saya lihat kejahatan sudah makin brutal. Kadang-kadang di luar dugaan. Anak bunuh bapak. Urusan sepele bunuh. Ini akibat apa? Tidak ada hukum yang ditakuti. Kenapa di Al-Quran tuh ada kesannya Tuhan kayak marah ngancem? Bukan Tuhan tuh seperti Gondorwo untuk menggebukin orang, enggak. Karena manusia itu juga perlu dikasih warning. Supaya takut, tidak berlaku jahat. Bukan kepentingan Tuhan, bukan Tuhan sadis. Karena kalau nggak begitu repot dong. Gini aja besok. Bebasnya kehidupan di dunia nih. Nggak ada aturan yang mengatur. Besok istri Anda bisa diperkosa, Anda dibunuh. Karena manusia ini liar. Kalau nggak diatur dengan aturan benar, ini liar. Manusia itu jalan. Begitu dia berbuat jahat, terkadang di luar akal kita. Inilah terjadi. Dan banyak lagi. Nah ini harusnya negara hukum mati nih si Taufik ini. Cungkil matanya lagi kasih kepada itu wanita. Nggak bisa dibalas begitu. Nggak bisa dengan selesai wanita ini. Alhamdulillah ada yang nolong duit materi. Bagi saya 100 miliar nggak bisa mengganti fisiknya itu. Kalau nggak salah saya pernah tahu hukum-hukum di luar negeri itu. Kalau orang itu bekerja kena cacat, itu ganti ruginya lebih besar daripada mati. Karena cacat itu apa? Dia membawa sampai mati. Fisiknya berkurang, nggak normal. Melihat orang lain normal, dia nggak. Itu dihantui kesakitan terus. Penyesalan yang hidup. Malah terkadang orang yang sakit sudah parah aja kepingin bunuh diri. Yo. Kenapa? Dia hidup sudah nggak menikmati lagi. Ini perempuan ini sekalipun punya duit ratusan miliar, mungkin nggak bisa lagi. Anda mau saya cungkil mata satu, saya kasih uang 1 triliun. Nggak ada yang mau. Mau anak Anda disakiti? Nggak ada yang mau. Karena nyawa fisik itu, satu jari itu tidak bisa dinilai dengan gedung di Tamrin. Ada yang bisa buat jari ini? Nggak ada. Coba jari ini nggak ada. Pasti hilang fungsi tangan itu. Lah ini dia terima akhirnya. Begitulah Ibu Komnas HAM yang cerdas sedikit lah kalau Anda. Jangan sok intelek malah Anda kelihatan ketololan Anda. Saya kembali lagi kepada pemerintah. Kasih hukum yang tegas ini orang. Ini sudah harus dikisos. Kalau di Islam itu sudah harus dilakukan. Hukum Tuhan itu lebih adil. Karena yang dibilang adil itu apa? Kedua belah pihak menerima. Kalau saya membunuh anak Anda, terus saya besok nggak dihukum. Saya jalan-jalan atau cuma dihukum setahun. Atau saya korupsi ratusan triliun. Berapa hak orang miskin yang diambil duitnya? Kalau cuma saya di penjara 4 tahun, saya juga mau. Dapat uang 1 triliun, penjara 10 tahun lah sekali, nggak apa-apa lah. Habis keluar saya kaya raya. Ini kan akibat hukum yang tidak tegas. Jangan pakai mau keadilan, kita pakai hukum negeri sendiri. Orang bunuh, nggak boleh dibalas membunuh. Ini apa? Justru nggak adil itu. Nah, di sini harusnya pemerintah apa? Seperti Taufik ini apa? Kisah. Di rumah kos-kosan itu, Pak Bro, bikin gantungan di situ. Supaya orang sadar. Saya suka seperti di Iran deh. Seorang merampok di pasar, membunuh satu keluarga di pasar, digantungnya di pasar situ. Biar semua nonton. Kan tujuan hukum itu mencegah efek jerah supaya orang tidak berlaku jahat. Agama itu supaya tidak berlaku jahat. Makanya di agama itu munafik, kafir, musyrik itu bukan untuk urusan Tuhan. Musyrik itu orang yang suka berlaku zalim, itu dibilang musyrik. Kafir itu orang yang berlaku sombong, merusak, itulah kafir. Bukan teologi ketuhanan. Hanya orang kerdil aja melihat Tuhan. Kafir Tuhan. Emang Tuhan butuh pengakuan? Enggak butuh. Tuhan ditolak juga enggak berkurang. Betul kata Gus Dur, enggak usah bela Tuhan. Jadi agama itu ditafsirkan semua itu kepentingan manusia. Tidak ada satu syariat Al-Quran, syariat agama itu untuk kepentingan Tuhan satu. Tidak ada. Semua mau ritual apapun
untuk kepentingan manusia di dunia semata. Habis mati tidak ada lagi aturan agama. Harusnya negara buat hukum yang tegas. Karena ini sudah terlalu banyak orang pelaku jahat di negeri. Seenaknya di penjara 20 tahun, sepertiga 10 tahun nanti keluar. Kok enak? Gimana orang yang sudah mati itu yang punya hak hidup? Gimana tadi si wanita itu yang matanya harus bisa melihat, nggak melihat? Nggak selesai dengan hukuman. Harusnya apa? Balas setimpal supaya besok dia nggak inget tuh lagi itu topik. Caranya apa? Ya dimatikan aja. Atau nggak dibutakan sekalian. Cacatin semuanya, kakinya dipotong, semuanya potong. Nggak apa-apa, nggak kejem. Biar perempuan tuh merasa punya hak keadilan. Biar besok tidak ada lagi orang begini. Ini kalau nggak ada hukum yang tegas, kalau Bapak Presiden juga diam, besok akan terjadi musibah. Akhirnya negeri ini cuma mewarisin apa? Kejahatan, makin tahun makin liar kejahatan. Dulu saya nggak pernah melihat begini. Saya lihat pertontonan kita sudah nggak sehat. Dari media sosial, maaf, film-film porno menyebar luas. Akibatnya besok apa? Kiainya atau siapa ulamanya ngacengan. Anak muridnya diembat. Ini kan sebab-sebabnya ada. Yang terjadi kemarin, ya siapa tuh? Tapi dibilang kiai yang di Pati. 50 orang. Saya nggak pernah datang ke diskotik, ke klub-klub malam pun ada orang memperkosa 50 orang, nggak ada. Ini malah ada di tempat yang aman, dibilang sekolahan, dibilang pesantren, diembat 50 orang. Itulah tadi akibat apa? Tontonan kita ini sudah bahaya yang ada di luar. Film porno sudah gampang. Bahkan ada yang nonton berita, selipannya film porno. Ini apa? Mana mengkon info ini? Kerjaan Anda itu apa mengkon info? Saya juga nggak paham. Lihat tuh di handphone tuh dipegang anak-anak. Masa saya baca berita tentang Pak Prabowo pidato, set nongol iklan film tuh, obat. Ini dulu nggak ada nih. Maaf loh, saya mau cerita sedikit. Saya dulu pernah sekali nonton BN, itu gigil pulang. Kayak punya beban dosa. Takut ngumpet-ngumpet. Ini sekarang. Lah inilah manusia jadi hilang. Hubungan sesama jenis. Ini kan ditonton orang. Anak kecil itu ngerekam. Contoh, anak kecil nonton Power Ranger. Dia kepengen jadi Power Ranger karena terbawa. Ya, anak kecil nonton hubungan sesama jenis, ya dia besok coba. Saya dengar ada cerita dari temen. Anak kecil, maaf, ini agak kurang enak didengar. Nonton film gitu saling memegang kemaluannya sesama anak kecil lagi. Kemana masa depan bangsa ini? Ada tangan-tangan yang merusak negeri ini. Nah itu tadi sudah, saya pikir untuk Komnas HAM tadi itu, saya pesan aja Pak Presiden, ganti aja lah. Saya pikir saya terima kasih semua kepada bangsa Indonesia. Bangsa ini masih baik, tidak egois. Banyak yang marah, banyak yang berduka, banyak yang menanggapi, bahkan banyak yang membantu. Semoga negeri ini makin lebih baik ke depan. Bangsa kita juga makin beradab, maju. Semoga Yuvita dikasih kesabaran, ketabahan. Insya Allah ini ada rahasia Tuhan untuk memberi kebaikan kepada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum.